yang diumumkan pada Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan digantikannya Presiden Soekarno oleh Soeharto pada pengumuman Surat Perintah 11 Maret 1966. Kurikulum Pendidikan Nasional. Terjadinya perubahan di kurikulum pendidikan nasional ini dari tahun 1947 sampai 2014. Terjadinya perubahan ini adalah suatu konsekuensi yang sangat logis sebab di sini terjadinya perubahan pada sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat. Pendidikan pada masa Orde Lama ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kebijakan pendidikan secara umum. Kebijakan pendidikan secara umum sebagai langkah awal kebijakan pemerintah dalam menangani masalah pendidikan di Indonesia, dibentuklah Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan Ki Hajar Dewantara sebagai pemangku jabatan materi yang pertama. Pendidikan mengalami perubahan dalam hal pertama, kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Kedua, landasan adil pendidikan di Indonesia. Tiga, tujuan pendidikan Indonesia. Empat, sistem persekolahan di Indonesia. Yang kedua itu kebijakan pendidikan terkait pada pendidikan Islam dan kebijakan pemerintah Orde Lama yang memberikan perhatian terhadap pesantren dan madrasah baru dimulai diberikan ketika Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP 22 pada tanggal 27 Desember 1945. Ketentuan-ketentuan lain tentang pengelolaan lembaga pendidikan agama yang juga direkomendasikan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat tersebut sebagai berikut. Sistem pendidikan pada masa Orde Lama terbagi menjadi dua. Yang pertama periode pada tahun 1945 sampai 1950. Periode 1945 sampai 1950. Pertama, pendidikan rendah. Dalam periode antara tahun 1945 sampai 1950 dikenal tiga jenis pendidikan guru seperti SGB, SGC, dan SGA, yaitu yang pertama, sekolah guru B, sekolah guru C, dan sekolah guru A. Yang kedua, pendidikan umum. Ada dua jenis pendidikan umum, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah tinggi atau SMT. Yang ketiga, ada pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan fokus pada pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan. Pendidikan teknik pada masa itu seperti kursus kerajinan negeri atau KKN, sekolah teknik pertama atau STP, sekolah teknik atau ST, sekolah teknik menengah atau STM, dan pendidikan guru untuk sekolah teknik. 5. Pendidikan tinggi. Periode 1945 sampai 1950, kesempatan untuk meneruskan studi pendidikan tinggi semakin terbuka lebar bagi warga negara tanpa syarat. Lembaga pendidikan ini berkembang pesat, tetapi karena pelaksanaannya dilakukan perjuangan fisik, maka perkuliahan sering di sela-sela waktu dalam perjuangan garis depan. Tentang jenis pendidikan dan pengajaran dan maksudnya. Pertama, pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak bermaksud menuntut tumbuhnya rohani dan jasmani kanak-kanak. Kedua, pendidikan dan pengajaran rendah bermaksud menuntut tumbuhnya rohani dan jasmani kanak-kanak. Ketiga, pendidikan dan pengajaran menengah umum. Keempat, pendidikan dan pengajaran tinggi bermaksud memberikan kesempatan pelajar. Kelima, pendidikan dan pengajaran kepada orang-orang dalam keadaan kekurangan. 6. Pendidikan Tinggi Republik. Pendidikan Lembaga Perguruan Tinggi Republik tahun 1945 sampai 1950 adalah Sekolah Tinggi Republik pada 17 Februari 1946 oleh Kementerian Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia di Yogyakarta. Pendidikan tingkat tinggi kedudukan Belanda. Atas prakarsa pihak Belanda pada bulan Januari 1946, didirikan suatu universitas darurat atau NOOD University yang terdiri dari 5 fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran, Hukum, Sastra, dan Filsafat dan Pertanian di Jakarta dan Fakultas Teknik di Bandung pada bulan Maret 1947.
oleh pemerintah Belanda. Secara resmi nama Universitas Darurat diganti nama Universitas Indonesia atau University van Indonesia. Periode pada tahun 1950 sampai 1960. Kebijakan pendidikan nasional di era ini dimulai dari pasal 30 UUD 1950 Republik Indonesia. Di antaranya pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. 2. Memilih pengajaran yang akan diikuti adalah bebas. Perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional, internasional, dan keagamaan. 2. Pancawardhana atau 5 pokok perkembangan yang oleh misi UNESCO atau United Nations Education Scientific Cultural Organization untuk Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau The Five Principles of Education yang berisikan pertama, perkembangan inteligensi. 3. Perkembangan emosional, artistik atau rasa keharusan dan keindahan lahir batin. 4. Perkembangan keprigelan atau kerajinan tangan. 5. Perkembangan jasmani. Secara konstitusional, sistem pendidikan dalam era ini didasarkan kepada pengaturan sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 Junto Nomor 12 Tahun 1954. Kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Perguruan Tinggi. 3. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1965. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional melalui penetapan Presiden Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 mengenai pokok-pokok sistem pendidikan nasional Pancasila. Tujuan pendidikan pada masa Orde Lama. Terkait dengan tujuan pendidikan pada masa Orde Lama ini, tentu pemerintah Orde Lama menegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab 2 Pasal 3 yang berbunyi, tujuan pendidikan nasional membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.